alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Camat dan Bapak Lurah Parenggean beserta anggota DPRD Kota Waringin Timur. Yang tak lupa pula saya muliakan dan saya hormati panitia penyelenggara acara Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Al-Hadi, dan yang tak lupa pula saya muliakan dan saya hormati hadirin wal hadirat para undangan yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, yang mana bila kita hitung nikmat-nikmat tersebut tentulah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan bila mana kalian menghitung nikmat-nikmatnya Allah, tentulah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini tidak lain adalah taufik, inayah dan hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama, bergembira bersama untuk merayakan kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika tersiar kabar bahwa Abdullah ayah Nabi dikaruniai seorang anak, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya Abi Lahab ini, dia gembira sangat luar biasa. Bahkan saking gembiranya Abi Lahab mendengar kelahiran Nabi Muhammad, dia memerdekakan seorang budak perempuannya yang bernama Thuwaibatul Aslamiyah. Jadi Abi Lahab ini dia punya budak perempuan yang bernama Thuwaibatul Aslamiyah. Saking gembiranya mendengar Abdullah ayah Nabi dikaruniai seorang anak, oleh Abi Lahab budak perempuannya ini dimerdekakan. Gara-gara gembiranya sekali dengan Nabi Muhammad dalam seumur hidupnya, dalam satu hadis yang sahih ini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala meringankan azab Abi Lahab setiap hari Senin. Dalam satu syair dikatakan, idza kana hadza kafiran jaa damuhu bitabat yada fil jahim mukhallada, ata annahu fi yaumil itsnain yukhaffaf anhu lisururi bi ahmad. Dalam satu syair dikatakan, kalau ini orang kafir yang sudah datang kecamannya, yang sudah datang caciannya dalam surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, yang sudah nyata tempatnya kekal dalam neraka, telah datang satu riwayat yang menjelaskan bahwa azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin karena kegembiraannya dengan Nabi Muhammad, karena kegembiraannya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dalam sambungan syair ini dikatakan, fama dhannuka bil 'abdi alladhi kana bi Ahmad masruran wa ma
Dalam sambungan syair ini dikatakan, lalu bagaimana sangkaanmu? Bagaimana sangkaanmu dengan seorang hamba yang terus-menerus seperti kita setiap tahunnya bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang gembira hanya sekali dalam seumur hidupnya, azabnya diringankan. Tidak ada yang kita harapkan dari kegembiraan kita pada malam hari ini. Tidak ada yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan mudah-mudahan kegembiraan kita pada malam hari ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita semua yang hadir. Kegembiraan kita pada malam hari ini menjadi sebab diangkatnya penyakit-penyakit kita yang hadir. Kegembiraan kita pada malam hari ini menjadi sebab dikabulkannya hajat-hajat kita yang hadir. Kegembiraan kita pada malam hari ini menjadi sebab ditutupnya umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Para undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita pada malam hari ini tidak lain adalah satu bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi ini ada satu orang Arab Badui, atau bahasa Jawanya orang Arab Deso, bahasa kitanya orang Arab Udik. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, kapankah kiamat ini datang?" Seakan-akan orang Arab Badui ini dia sudah punya persiapan amal yang banyak, sehingga dia bertanya kepada Nabi Muhammad, kapankah kiamat ini datang? Mendengar pertanyaan dari orang Arab Badui ini, Nabi pun mengatakan, "Wahai fulan, apakah yang telah engkau siapkan sehingga engkau bertanya tentang kapankah datangnya kiamat?" Orang Arab Badui ini menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada yang belum siapkan kecuali kecintaanku padamu." Mendengar ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab." Akan dikumpulkan seseorang nantinya bersama orang yang ia cintai. Mungkin cerita ini kita sudah sering kali mendengar. Tapi yang jadi pertanyaan, kecintaan seperti apa? Kecintaan seperti apa yang bisa menjadikan kita ini nanti kumpul bersama Nabi Muhammad SAW? Tidak setiap orang yang cinta kepada Nabi Muhammad pasti akan kumpul bersama beliau. Al-Alimul Allamah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, pengarang kitab Iqdul Yawaqid Al-Jawhariyah wa Syamsul Ain Al-Dahiyah, beliau menjelaskan bahwa kecintaan seseorang terhadap Nabi Muhammad ini akan menjadikan beliau kumpul bersama Nabi Muhammad nantinya di hari kiamat bila disertai dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Kenapa? Ujar sidin, orang-orang Yahudi mereka cinta kepada Nabi Musa. Orang-orang Nasrani, ujar sidin, mereka cinta kepada Nabi Isa. Tapi tidak semua orang Yahudi, tidak semua orang Nasrani mereka akan berkumpul bersama Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Yang akan kumpul bersama mereka ini adalah orang yang cinta kepada Nabi Musa, cinta kepada Nabi Isa, dan mengikuti ajaran mereka berdua.
Demikian pula halnya dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kumpul bersama beliau nanti di hari kiamat. Ini adalah orang-orang yang cinta kepada beliau serta mengikuti ajaran-ajarannya. Jadi kalau kita berbicara tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak lepas dari yang namanya ilmu. Ini tidak lepas dari yang namanya ulama. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah meninggal berabad-abad, beratus-ratus abad yang lalu. Bagaimana kita bisa mengetahui ajaran-ajaran beliau sementara beliau sudah meninggal berabad-abad yang lalu, beratus-ratus abad yang lalu? Kalau bukan melalui para pewarisnya, yaitu para ulama. Karena hanyalah mereka yang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu hadis dikatakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, beliau tidak mewariskan dirham, beliau tidak mewariskan dinar. Yang beliau wariskan ini tidak lain adalah ilmu. Hanya dengan ilmu, hanya dengan belajar kepada para ulama, kepada pewaris para nabi, kita bisa mengetahui tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita berpesan kepada masyarakat Kota Parikian sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang haus akan pahala, yang haus akan akhirat, yang rindu berat dengan Nabi Muhammad. Ini tidaklah cukup bila kita hanya menghadiri majelis-majelis kebaikan yang diadakan hanya setiap setahun sekali seperti pada malam hari ini. Akan tetapi hendaklah kita bersama-sama menghadiri dan meramaikan majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh para ulama di Kota Parikian ini. Dalam satu syair ini dikatakan, ya tarikan lil madaris laisa hadha hasan, madarisul khairi ma tutrab wa fiha al-minan, hudur majlis ilmin khairun min alfi an ta'udanna aw tushayyi'anna aw tarfa'an. Dalam satu syair dikatakan, wahai orang-orang yang suka meninggalkan majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu, ini bukanlah satu perbuatan yang baik. Majelis-majelis ilmu janganlah kalian tinggalkan, karena berapa banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di dalam majelis tersebut. Huduru majlis ilmin khairun min alfi an ta'udanna aw tushayyi'anna aw tarfa'an. Menghadiri satu majelis ilmu ini pahalanya lebih besar daripada mengerjakan 1000 sholat sunnah. Menghadiri satu majelis ilmu pahalanya lebih besar daripada melelani 1000 orang garing. Menghadiri majelis ilmu ini pahalanya lebih besar daripada kita menghadiri atau mengantarkan 1000 jenazah. Coba kita bayangkan, kira-kira kapan kita ini mau mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat? Jangankan sholat sunnah 1000 rakaat, sholat sunnah duha, wayahnya ada berduit hanya harus sembahyang.
Bilanya berduit ada 2 sembahyang. Sembahyang witir. Bilanya Ramadan hanya sembahyang. Bila ada Ramadan sampai sembahyang witirnya. Sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Kadang sembahyang, kadang-kadang. Begitu datang waktunya dia sembahyang, begitu pula sampai juga qabliyah dan ba'diyahnya yang dikerjakan hanya sembahyang yang fardu. Lalu kapan kita bisa mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat? Kapan kita bisa mengantarkan 1000 jenazah atau melayani 1000 orang dari? Tentulah ini akan memakan waktu yang sangat lama. Akan tetapi hanya dengan menghadiri satu majelis ilmu ini pahalanya lebih besar dari amalan-amalan tersebut. Maka dari itu Al-Imam Ka'bul Ahbar dalam satu perkataannya beliau mengatakan seandainya menghadiri majelis-majelis ilmu pahalanya ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, niscaya mereka akan berebut bahkan saling berbunuh-bunuhan untuk mendapatkannya. Yang punya jabatan akan meninggalkan jabatannya untuk menghadiri majelis ilmu. Yang punya kekayaan akan meninggalkan hartanya untuk menghadiri majelis ilmu. Yang punya kesibukan akan meninggalkan kesibukannya untuk menghadiri majelis ilmu. Karena besarnya pahala yang mereka dapatkan dengan hanya menghadiri satu majelis ilmu. Alhamdulillah. Kalau tadi mendengar di sini banyak majelis-majelis ilmu. Tinggal kita mau atau tidak untuk menghadirinya. Bila kita sudah tahu kita menghadiri majelis-majelis ilmu dan kita tahu bahwa ini adalah ajaran-ajaran Rasulullah, kita tinggal diminta untuk mengamalkannya dan mengerjakannya. Barulah kecintaan yang kita miliki di dalam hati kita, yang kita sertai dengan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad, ini akan menjadikan kita nantinya kumpul bersama beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita orang yang cinta dan kumpul bersama beliau, bukan orang yang cinta tapi tidak kumpul bersama beliau. Orang yang kumpul bersama Nabi Muhammad ini pun nanti derajatnya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ada orang yang kumpul satu tempat tapi dia dekat dengan Nabi Muhammad. Ada orang yang kumpul dia satu tempat dengan Nabi Muhammad tapi dia jauh dengan Nabi Muhammad. Seperti kita pada malam hari ini, kita berkumpul di satu tempat, tapi ada yang kumpul cuma jauh. Seperti mereka yang di belakang. Ini kita kumpul satu tempat, akan tetapi kumpulnya jauh. Sementara mereka yang di samping kiri, di samping kanan pun, ini mereka kumpul tapi mereka dekat. Demikian pula nanti di hari kiamat antara kita dengan Nabi Muhammad SAW, kumpulnya kita ada yang dekat, ada pula yang jauh. Lalu siapakah mereka-mereka yang kumpul dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Para ulama mengatakan yang kumpul dekat dengan Nabi Muhammad ini tidak lain adalah orang-orang yang sempurna imannya dengan Nabi Muhammad. Orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad melebihi kecintaannya kepada anaknya. Orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad melebihi kecintaannya kepada kedua orang tuanya. Orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad melebihi kecintaannya kepada manusia-manusia yang lain. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali aku ini, ujar beliau, lebih ia cintai daripada anaknya, lebih ia cintai daripada ayahnya, lebih ia cintai daripada manusia-manusia yang lain. Kecintaan seperti inilah
yang dimiliki oleh para sahabat, yang dimiliki oleh para tabi'in, yang dimiliki oleh para tabi'in tabi'in, dan yang dimiliki oleh para aslafun shalihin. Mudah-mudahan nanti kita bisa meniru kecintaan yang dimiliki oleh mereka. Dulu ketika terjadi peperangan Uhud, di mana ketika itu kaum muslimin ini mengalami kekalahan karena mereka tidak menuruti perintah Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya di kota Madinah ini tersiar kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Tersiar kabar di seluruh pelosok Madinah bahwa Nabi Muhammad SAW beliau meninggal dunia. Sehingga akhirnya ada satu orang perempuan dari suku Ansor, dia keluar dari rumahnya. Begitu dia bertemu dengan para sahabat yang pulang dari peperangan Uhud, para sahabat mengatakan, "Hei fulana, suamimu telah terbunuh. Hei fulana, ayahmu telah terbunuh. Hei fulana, bingsanamu, saudaramu telah terbunuh." Tapi apa jawab perempuan dari suku Ansor ini? Dia mengatakan, "Aku tidak peduli ayahku terbunuh. Aku tidak peduli anakku terbunuh. Aku tidak peduli suami dan saudara-saudaraku terbunuh. Akan tetapi kabarkan kepadaku bagaimana keadaan Rasulullah SAW." Sehingga mereka pun mengatakan, "Alhamdulillah, Rasulullah baik. Hatiku masih belum merasa tenang kecuali aku melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Perlihatkan kepadaku di mana Rasulullah SAW." Begitu perempuan ini dia melihat wajah Rasulullah SAW, barulah hatinya tenang. Dia mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, bi abi wa ummi kullu musibatin ba'daka jalal." Sumpah demi Allah ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, bahwa musibah yang menimpaku asal engkau selamat, ini semuanya terasa ringan dalam diriku. Coba kita lihat bagaimana perempuan ini lebih mendahulukan Rasulullah ketimbang saudaranya, ketimbang suaminya, ketimbang anaknya. Kenapa? Karena kecintaan dan keimanannya yang sempurna terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan dulu juga pernah ada satu orang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Dathinah. Ketika itu Zaid bin Dathinah ini ditawan oleh orang-orang kafir. Dia dikeluarkan dari Mekah dan ingin dipenggal kepalanya oleh orang-orang kafir. Ketika itu mereka bertanya, "Wahai Zaid bin Dathinah, bagaimana menurutmu?" Jadi sebelum kepalanya ingin dipenggal, mereka bertanya, "Wahai Zaid bin Dathinah, bagaimana menurutmu? Apa yang akan kau lakukan seandainya Muhammad ini berada di posisimu? Akan kami penggal kepalanya sekarang." Apa jawab Zaid bin Dathinah? Dengan suara yang sangat lantang, Zaid bin Dathinah dia mengatakan, "Jangankan Muhammad ada di sini, jangankan Muhammad ada di sini ingin kalian penggal kepalanya. Muhammad ada di rumahnya, duduk bersama keluarganya. Aku tidak sudi, bahkan aku akan meninggalkan keluargaku bila dirinya tersakiti oleh sebuah duri." Mendengar ini orang-orang kafir mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka'ubbi ashabi Muhammadin." Mereka mengatakan, "Aku tidak melihat seseorang
seperti kecintaan sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Ini semua tidak lain karena keimanan mereka yang sangat sempurna dengan Nabi Muhammad. Ini semuanya tidak lain karena mahabbah, kecintaan yang benar yang ada di dalam diri mereka dengan Nabi Muhammad. Maka dari itu kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wal amal alladhi yuballighuni hubbaka wa hubba nabiyyika. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada nabimu, dan amal yang menyampaikan kami untuk cinta kepadamu dan cinta kepada nabimu. Karena yang namanya maqam mahabbah ini ketika melekat di dalam hati seseorang, maka yang akan berbuah ini tidak lain adalah al-ithar, itharul mahbub ala ghairihi. Dia akan mendahulukan orang-orang yang dia cintai ketimbang yang lain. Ini yang sangat kita sayangkan. Berapa banyak orang zaman sekarang yang mengaku dirinya cinta kepada Nabi Muhammad, akan tetapi yang dijadikan panutan, yang dijadikan idola bukanlah Nabi Muhammad SAW. Padahal tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dalam ayat yang sangat jelas dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri pribadi Rasulullah ini ada suri tauladan yang baik. Kalau ini sudah nyata, lalu untuk apa kita menjadikan idola? Kita menjadikan seseorang menjadi panutan dan idola kita bila ia tidak nyata. Bila kita mengikuti Nabi Muhammad, kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, bila mana kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Jadi tinggal kita mau atau tidak dicintai oleh Allah. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka jalannya tidak lain adalah dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dan idola kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sedikit ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Mudah-mudahan apa yang tadi ulun sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan berkat datangnya bulan Maulid ini, Allah Subhanahu wa taala ingin melimpahkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa cinta yang diikuti dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau, supaya nantinya kita termasuk orang-orang yang bisa kumpul di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.